Apa kabar kelas 10 SMA Dharma Yuda? Kali ini bertemu lagi dengan Sir Jimmy pada pertemuan yang kedua. Kali ini kita membahas tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat integrasi nasional serta tantangan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Simaklah materi ini dengan baik dari awal hingga akhir agar pemahaman terhadap materi tersebut menjadi utuh. Sir Jimmy ingin memberikan kutipan untuk kita semua agar selalu semangat memberikan yang terbaik buat negeri kita Indonesia. Muhammad Hatta atau yang akrab dipanggil dengan Bung Hatta mengatakan, hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Semoga dengan kutipan dari Bung Hatta tersebut kita semua selalu bersemangat mencapai cita-cita mulia kita. Oke? Tidak sabar lagi kan? Oke, mari kita mulai materi yang pada pertemuan kedua ini. Materi kita hari ini berjudul faktor-faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional serta tantangan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbicara tentang konsep negara integralistik merupakan suatu masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berkaitan erat satu sama lain, dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Hal terpenting dalam negara berdasarkan aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Artinya apa? Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai satu persatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berbicara tentang faktor pembentuk integrasi nasional, ada beberapa hal. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan faktor sejarah. Faktor-faktor sejarah inilah dan rasa senasib seperjuangan yang membentuk integrasi nasional. Yang kedua, adanya keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kita ingat peristiwa sejarah 28 Oktober 1928, peristiwa Sumpah Pemuda. Ketika itu para pemuda dari berbagai latar belakang bersatu untuk selalu menghayati nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kenegaraan. Nilai-nilai inilah yang terus kita warisi bersama. Nilai-nilai Sumpah Pemuda kita teruskan sampai detik ini ke depannya, selama-lamanya. Yang ketiga, adanya rasa senasib dan seperjuangan akibat penderitaan penjajahan. Akibat penderitaan penjajahan membuat masyarakat sadar untuk membentuk suatu integrasi nasional. Yang keempat, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan inilah yang juga turut membentuk integrasi nasional sebagai suatu hal yang menjadi kekuatan integrasi nasional Indonesia. Yang kelima, adanya kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bendera Sang Saka Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia. Semuanya ini selalu melekat dalam setiap jiwa raga masyarakat Indonesia untuk keberlangsungan integrasi nasional dimanapun dan kapanpun kita berada.
Sekarang kita berbicara tentang faktor penghambat integrasi nasional. Ada beberapa di antaranya. Pertama, wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang begitu besar, begitu luas. Yang kedua, besarnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa. Merongrong di sini maksudnya yang bersifat mengganggu atau merusak. Ingat, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan ini bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang ketiga, adanya paham etnosentrisme. Apakah itu etnosentrisme? Etnosentrisme merupakan paham yang berpendapat bahwa kebudayaannya lebih unggul dibandingkan dengan kebudayaan yang lain. Yang keempat, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, kurangnya toleransi antar golongan. Kemudian kita berbicara tentang tantangan menjaga keutuhan NKRI. Tantangan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam slide gambarnya adalah peta dunia atau globe yang mana Indonesia sebagai pusat perhatiannya. Tantangan dalam lingkungan Indonesia adalah mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dan bersatu. Ancaman terhadap kedaulatan bisa berbentuk beberapa macam, seperti konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan di wilayah perbatasan, kegiatan penyelundupan senjata, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, dan masih banyak lainnya. Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus selalu dijaga. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan integrasi nasional untuk menjaga keutuhan NKRI ada beberapa. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi yang mudah dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak ini memanfaatkan kondisi kemiskinan untuk bertujuan menghasut dan merugikan kepentingan umum. Yang kedua, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang mencolok merupakan lahan subur bagi tumbuhnya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial bisa merusak sendi-sendi kerukunan dalam kehidupan. Yang ketiga, kebodohan. Kebodohan menyebabkan masyarakat menjadi tidak berdaya, tertinggal, dan terisolasi dari kemajuan zaman dan pembangunan. Yang keempat, terjadinya beberapa tindak korupsi dan kolusi yang terjadi pada sebagian kecil aparatur pemerintahan yang dapat merugikan pembangunan. Ingat, korupsi dan kolusi merupakan permasalahan yang universal. Maksudnya, korupsi-kolusi merupakan permasalahan yang terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Korupsi-kolusi sangat
merugikan, berdampak negatif bagi kepentingan umum. Dalam slide terakhir ini, kenapa Sejimi berikan peta Indonesia dengan dominasi warna emas? Sekali lagi, kenapa Sejimi berikan peta Indonesia dengan dominasi warna emas? Mari kita pikirkan sejenak. Jawabannya adalah agar kita semua dengan segenap jiwa raga selalu meneruskan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kenegaraan, nilai-nilai kepahlawanan untuk selalu menegakkan integrasi nasional sekaligus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia selama-lamanya dengan segenap daya dan upaya perjuangan. Percayalah terus dengan kekuatan impian dan kekuatan doa untuk mewujudkan cita-cita mulia kita demi bangsa dan negara untuk Indonesia tercinta. Untuk para peserta didik kelas 10 SMA Dharma Yuda, itulah dia materi pada pertemuan kedua kita, yaitu faktor-faktor pendukung dan penghambat integrasi nasional serta tantangan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejimi mengucapkan terima kasih untuk kita semua telah memperhatikan materi ini dengan baik dari awal hingga akhir. Setelah ini ada tugas, lihat di Edmodo-nya, kerjakan tugas tersebut dengan memperhatikan instruksinya secara teliti. Kemudian, kerjakanlah tugas tersebut secara bertanggung jawab dan sungguh-sungguh. Sejimi tunggu hasilnya di Edmodo. Seperti biasa, salam merdeka. Terima kasih, sampai jumpa lagi.